prajurit Mataram 5 orang. Di mana? Di desa Wikis. Tidak jauh, Guru. Di sebelah sana, dekat sungai Kuon. Kesempatan yang bagus untuk membunuh mereka, Guru. Jangan. Mereka jangan diganggu. Tapi, Guru... Jangan terlalu sering mengganggu pasukan Mataram. Karena akan menimbulkan kecurigaan. Lalu mereka akan mengerahkan pasukan besar-besaran untuk melakukan pembersihan. Hal itu akan merugikan kita. Karena gerak kita jadi tidak bebas lagi. Baik, Guru. Seperti yang telah diceritakan dalam episode sebelumnya, bahwa Mak Lampir akan mengerahkan seluruh makhluk iblis di muka bumi untuk menyebarkan penyakit, guna menggagalkan penyerbuan tentara Mataram ke Batavia yang akan mengusir penjajahan Belanda. Namun hal tersebut ketahuan Mak Lampir. Mak Lampir sendiri bekerja sama dengan antek-antek Belanda itu, sehingga Mak Lampir ingin menggagalkan rencana tentara Mataram dengan cara yang licik. Mereka menyuruh iblis gabungan di atas bumi, guna menyebarkan penyakit. Menurut Mak Lampir dengan cara ini, maka seluruh prajurit Mataram akan terdampak sakit sampai mati katanya. Bukan hanya itu, ia pun menyuruh tentara iblis agar supaya membakar semua perbekalan tentara Mataram, agar supaya mati kelaparan. Menurutnya, dengan cara itu satu-satunya jalan untuk menggagalkan rencana Mataram untuk mengusir Belanda. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Ada apa? Pasukan sudah berangkat, Guru. Berangkat kemana? Ke Batavia. Semuanya atau sebagian? Sebagian. Sebab kelihatannya pemberangkatan sebagian pasukan dilakukan secara bertahap. Bagus. Sekarang saatnya kita bertindak. Celaka. Bahaya. Bahaya. Ada apa, Kakang? Aku mendapatkan kasyaf tadi. Marifat Billah. Bukan. Singkapan tentang dunia. Mengenai apa? Keraton Mataram dengan Mak Lampir. Maksud Kakang? Mataram mau memberangkatkan pasukan utamanya. Aku dengar memang sudah ada pasukan yang diberangkatkan. Itu pasukan perintis. Pasukan yang bertugas melancarkan perjalanan pasukan utama. Pasukan gabungan dari berbagai kadipaten? Benar. Jumlahnya ribuan. Lalu apa hubungannya dengan Malampir? Malampir akan merusak pasukan utama. Dan ingin merusak lumbung-lumbung persiapan perbekalan pasukan. Dan hendak menyebarkan penyakit. Kurang ajar. Ini sangat berbahaya. Kita harus mencegahnya. Selanjutnya, setelah Mak Lampir menerima laporan dari salah satu muridnya, bahwa Mataram mulai bergerak menuju Batavia. Kini Mak Lampir pun melihat keberadaan Baka Wulung dan Kalawika melalui Paso Benggala andalannya, guna disuruh menemui perguruan iblis tengkorak hitam untuk mengerahkan anggotanya guna menyebarkan kejahatan. Kalawika, Baka Wulung, kalian dengar suaraku? Ya, kami mendengar suara Guru. Kalian mau kemana? Kami mau ke Jepara, Guru. Mau melapor kepada Kapiten Cornelis. Tidak usah. Kalian langsung ke perguruan tengkorak hitam. Suruh si tengkorak iblis hari ini juga mengerahkan anak buahnya berangkat ke wilayah Kulon untuk mencegat pasukan Mataram yang akan memasuki Kadipaten Banjar Patroman. Baik, Guru. Sementara itu, di kediaman Kiai Jabat tampak Datuk Panglima Kumbang, Sembara dan Nyai Bidara. Rupanya mereka pun tahu atas rencana busuk Mak Lampir. Ini Kiai Jabat Sembara dan Nyai Bidara pun mengatakan, mesti harus waspada, selalu berhati-hati dan tetap jaga-jaga untuk menghadapi rencana busuk kelicikan Mak Lampir. Mak Lampir pasti akan mengerahkan seluruh muridnya untuk melakukan rencana jahatnya itu. Itu akan lebih merepotkan lagi, yang akan dikerahkan. Merusak juga lumbung-lumbung padi di setiap kadipaten. Kita harus mencari jalan pencegahannya. Iya, kita bisa minta bantuan Datuk Ranggasanga dan Kalagondang. Kalau perlu kita juga bisa minta bantuan Datuk Kerinci di Andalas. Bagus. Itu bisa dipertimbangkan. Kerahkan semua rakyatmu untuk mengganggu perjalanan pasukan Mataram. Baik, Guru. Kakang, perintahkan kepada rakyat kita. Siapa saja yang menjumpai prajurit Mataram supaya menggigit kakinya dan langsung menghilang. Sendiko, Gusti. Bagaimana menurut pendapatmu, Panglima? Kalagondang memang sakti, tapi kurang perhitungan. Suatu ketika dia akan mendapat kesulitan karena kecerobohannya. Dia tidak bisa dijadikan duta. Siapa kalau begitu? Kakang Datuk Jampak. Kalau begitu, kita harus mengundang Datuk Jampak kemari. Tidak usah.
Sebentar lagi dia juga akan datang. Bahkan dia akan datang bersama Datuk Ranggasanga dan Rindi Antika. Benarkah itu, Panglima? Cobalah pangeran keluar dan melihat siapa tamu yang datang itu. Di tengah-tengah obrolan Datuk Panglima Kumbang dan Kiai Jabat merencanakan ingin ke rumahnya Datuk Jampang akan meminta bantuan kepadanya. Dan sangat kebetulan sekali, tidak disangka Datuk Jampang sudah datang. Malahan bersama Datuk Ranggasanga, Rindi Antika, dan Rinata, yang sudah hamil 9 bulan dan sebentar lagi akan segera melahirkan. Paman masih mengenali saya? Masih. Kisana sahabat pangeran bukan? Benar. Saya Raden Mas Pangeran Basirudin. Tapi cukup dipanggil Pangeran Basir saja. Loh, kok bengong? Kisana juga murid Kiai Jabat? Belum tahu ya? Tidak disangka. Hah? Disangka apa? Kira pembantu. Terus, semilik kede. Memangnya ada potongan pembantu seperti saya ini? Ada, Pak. Hah? Ya, saya ini. Benarkah Kisana murid Kiai Jabat? Kalau benar bagaimana? Kalau tidak, Paman mau apa? Kalau tidak benar, aku ingin minta tolong untuk memanggilkan Pangeran Sembara. Dan kalau benar, aku ingin Kisana menjadi menantuku. Paman mimpi atau... Aku sungguh-sungguh. Aku mau dinikahkan dengan putri Paman yang cantiknya selangit itu. Benar. Apakah Kisana bersedia? Aku menjadi menantu Paman. Benar. Menjadi suami Rinata, putri tunggalku. Mau kan? Oh, mau banget. Nak Basir harus menerima Rinata apa adanya. Iya, mau. Walaupun Rinata sedang hamil. Iya, pokoknya mau. Di sisi lain, setelah Sembara mengetahui bahwa Datuk Jampang dan Ranggasanga datang ke kediaman Kiai Jabat masing-masing bersama putrinya, kini Sembara pun merasa salah tingkah dibuatnya. Sabab Sembara sedang bersama Parida di sana, satu-satunya kekasih tercinta. Sedangkan Rindi Antika dan Sembara pun pernah menyintai. Waktu bertemu di hutan sedang bertarung melawan Mak Lampir 10 bulan lalu. Tentu saja Sembara merasa was-was. Takut Rindi Antika berbicara yang bukan-bukan kepada Parida. Asmara. Asmara bagaimana, Panglima? Tidak usah dipikirkan, Pangeran. Tidak mungkin, Panglima. Kalau tidak dipikirkan malah repot. Terangkan saja apa maksud Panglima. Ya, memang repot jika memikirkan asmara. Kiai memanggil Andika berdua. Ada pembicaraan penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk para sahabat. Datuk berdua pasti sudah mendengar berita bahwa Mataram sedang menyiapkan keberangkatan pasukan utama untuk mengusir Belanda dari tanah air yang bercokol di Batavia. Ya, beritanya sudah sampai kepada kami. Apakah bangsa kami juga diminta untuk bela negara, Kiai? Tentu. Tapi musuh kalian bukan dari kalangan bangsa manusia, melainkan sesama bangsa jin yang akan mengacaukan pasukan utama Mataram. Maksud Kiai? Mak Lampir telah bertekad untuk mengganggu perjalanan pasukan utama Mataram. Aku tidak ragu. Mak Lampir pasti akan mengerahkan seluruh murid-muridnya dari bangsa jin, dedemit, dan setan-setan pengikutnya. Ya, kami akan membantu, Kiai. Terima kasih, terima kasih. Kami dari bangsa siluman harimau siap membantu Kiai. Tidak hanya Mak Lampir saja yang mempunyai pasukan jin. Kiai Jabat pun didukung oleh bangsa jin siluman harimau dari hutan larangan. Sedangkan makhluk jin hutan larangan tunduk kepada Kiai Jabat. Karena bangsa jin hutan larangan adalah jin Islam, yang selalu bermusuhan dengan jin kafir. Sementara itu, kini Mak Lampir pun kembali mendapat laporan dari salah satu muridnya, bahwa pasukan Mataram sudah mulai bergerak menuju ke Batavia. Guru, ada prajurit Mataram 5 orang. Di mana? Di desa Wikis, tidak jauh, Guru. Di sebelah sana, dekat sungai Kuon. Kesempatan yang bagus untuk membunuh mereka, Guru. Jangan. Mereka jangan diganggu. Tapi, Guru... Jangan terlalu sering mengganggu pasukan Mataram. Karena akan menimbulkan kecurigaan. Lalu mereka akan mengerahkan pasukan besar-besaran
untuk melakukan pembersihan. Hal itu akan merugikan kita, karena gerak kita jadi tidak bebas lagi. Baik, Guru. Selanjutnya, kini Mak Lampir pun mulai menjalankan aksinya lagi untuk mengelabui prajurit Mataram. Dengan cara Mak Lampir menjelma jadi seorang gadis cantik untuk memikat prajurit muda Mataram, guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Mau kemana, Dik? Mau pulang. Di mana rumahnya? Di Bulakan. Kebetulan saya juga mau ke Bulakan, ke rumah teman. Boleh saya antar? Boleh. Kuntilanak! Kurang ajar! Segala macam kuntilanak, aku tidak takut. Kapan Sultan Agung menyerang Batavia? Katakan. Siapa kau sebenarnya? Mata-mata Belanda. Jangan banyak omong. Kau kepala pasukan Telik Sandi. Kau pasti tahu rencana Sultan Agung. Aku prajurit Mataram. Sampai badanmu hancur, kau tidak akan dapat keterangan apapun. Mungkin kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan cerita selanjutnya di episode yang akan datang. Terima kasih.